Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, saya dari Prodi TBI. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah teologi Islam saya yang bertemakan tauhid dan macam-macamnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian tauhid. Tauhid ialah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah menurut tuntunan Islam yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti. Tauhid berasal dari akar kata ahad dan wahid. Yang keduanya itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaannya, seperti terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah yang Maha Esa, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka dengan demikian, maka secara bahasa, ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya, pembagian tauhid. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifat. Maka dengan demikian, tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Macam-macam tauhid tersebut hanyalah sekedar penamaan atau istilah untuk memudahkan pemahaman dan pengistilahan dalam mempelajarinya. Namun pada hakikatnya itu adalah satu. Kemudian selanjutnya saya akan memperinci dari pembagian tauhid tersebut. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah tauhid yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan penguasa seluruh alam kecuali Allah yang menciptakan mereka dan memberinya rizki. Tauhid rububiyah juga telah dinyatakan oleh orang-orang musyrik pada masa-masa dahulu. Mereka menyatakan bahwa Allah semata yang Maha Pencipta, Penguasa, Pengatur, yang menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 62 yang artinya, "Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Akan tetapi, pernyataan dan persaksian mereka tidak membuat mereka masuk Islam dan tidak membebaskan mereka dari api neraka, serta tidak melindungi harta dan darah mereka, karena mereka tidak mewujudkan tauhid uluhiyah. Bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah dalam beribadah kepadanya dan memalingkan kepada selainnya." Jadi, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya maksudnya ialah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta dan isinya, serta memberi rizki dan lain-lain yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh amalan ibadah yang Allah perintahkan. Contohnya itu seperti sholat, berdoa, taubat, tawakal, dan berbagai macam ibadah lainnya. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh memalingkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada malaikat, para nabi, dan tidak juga kepada para wali yang soleh, dan tidak kepada siapapun makhluk yang ada. Karena ibadah tidak sah kecuali jika untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam tauhid uluhiyah ini adalah kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ialah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah menurut apa yang pantas bagi Allah. Jadi, inti dari tauhid asma wa sifat ialah mengesahkan Allah dengan nama dan sifatnya. Maksud
Selanjutnya, kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.